Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Baik. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya, Bu, Ya. di kegiatan program organisasi penggerak. Nah, namun di sela-sela kegiatan, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Tia Oke. terkait implementasi dari kurikulum Merdeka. Salah satunya kan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, di kelas. Nah, pasti di sekolah Ibu sudah menerapkan kurikulum Merdeka dong? Iya. Alhamdulillah. Iya, kebetulan iya. Nah, saya ingin bertanya, Bu, pengen minta sharing dari Ibu, bagaimana Ibu menerapkan pertama mungkin pandangan Ibu tentang pembelajaran diferensiasi dan bagaimana sih menerapkannya di kelas? Iya, iya, iya. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kan benar-benar berpusat kepada siswa, di mana kita tahu persis bahwa siswa itu adalah unik. Masing-masing siswa itu mempunyai minat dan bakatnya yang luar biasa. Kadang-kadang itu yang perlu diberi fasilitas gitu ya. Nah, pembelajaran diferensiasi itu memang memberikan fasilitas kepada siswa untuk mengetahui kebutuhan dari yang dipunya oleh siswa, sehingga masing-masing siswa tahu dalam pembelajaran itu banyak sekali model-model yang harus diperkenalkan pada siswa. Yang pertama mungkin diferensiasi itu yang pertama diferensiasi konten. Jadi kontennya dulu ya, konten pembelajarannya tuh banyak kan. Jangan cuma itu aja lagi dari buku lagi. Jangan buka buku lagi. Terintegrasi dengan materi Betul, lain. justru lebih kepada yang faktual. Lebih jadi siswa Dalam jadi kehidupan tahu sehari-hari. persis gitu kan, apa yang dia pelajari akan didapatkan di kehidupan sehari-hari, Iya, betul. seperti itu. Yang kedua kemudian diferensiasi prosesnya. Prosesnya. Nah, ya. pada prosesnya ini nih yang penting ya, Bener, itu yang paling tantangannya penting, di situ. betul. Karena guru itu harus tahu persis kebutuhan siswanya dulu. Benar-benar. Baru dia bisa menyampaikan proses pembelajarannya nanti seperti apa. Iya, betul. Dan jangan sampai juga itu disampaikan pada saat satu pembelajaran, oh ini diferensiasi, bukan berarti begitu ya, semua dibeda-bedakan, bukan. Iya, tidak. Tapi ada stepnya, sehingga pada saat pembelajaran ini tidak semuanya mungkin dapat mengikuti, tapi di pembelajaran selanjutnya Oh iya, ada jadi lagi bisa mengikuti, bergantian. betul. Kemudian setelah itu baru terakhir adalah diferensiasi dalam produknya. Produk hasilnya. Hasil Hasil Karena pembelajarannya. diharapkan sekarang ini siswa dapat menghasilkan produk sehingga bisa tahu persis hasil dari pembelajarannya itu apa yang dia dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dan pastinya ada rasa bangga tersendiri ketika Betul. hasil pembelajaran itu ada nyata. Betul. Dan Bentuknya apalagi seperti- dipamerkan. Iya. Dan luar biasa Jadikan kadang-kadang. karya seni seperti Betul itu ya. sekali. Pameran karya seperti itu. Oh, seru banget itu. yang udah terjadi sekarang. Benar seru sekali itu, dan senang banget nanti orang tuanya Iya. ketika dia melihat hasil dari siswa-siswanya, dari anak-anaknya. Tadinya kan kita tidak menyampaikan, yang disampaikan hanya rapot ya. Iya, hanya rapat dalam bentuk nilai. Betul. Ini produknya ini dari hasil pembelajaran yang sudah diberikan secara berdiferensiasi tadi. Jadi anak-anak seperti memiliki kesempatan untuk terus mengasah, mengembangkan kreativitasnya ya, Bu, dengan Banget. diferensiasi tersebut. Perlu sekali. Tapi yang sebelum siswanya, tentu gurunya dulu harus bisa mengasah Kreativitasnya dan inovasinya ya, Bu. Betul sekali. Karena kan mau nggak mau seorang guru itu harus bisa mengenali kebutuhan setiap peserta didiknya, kemudian juga memfasilitasi gitu. Apalagi kalau misalnya di sekolah fasilitasnya mungkin tidak memadai. Biasanya tantangannya seperti itu. Nah itu dia tuh, kadang tidak semuanya guru bisa menggunakan apa yang sudah disampaikan. Nah itu dia, itulah apa di Ikatan Guru Indonesia ini, terutama dalam program organisasi penggerak ini, kita mengenalkan literasi numerasi dalam pembelajaran. Dan yang sekarang ini sedang digalakan adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, atau juga pembelajaran dalam bentuk project. Nah itulah yang dapat menghasilkan produk-produk yang bisa dipamerkan oleh siswanya, yang pasti siswanya menjadi lebih bangga, apalagi orang tuanya. Wah, keren banget ya, Bu Tia. Iya, untuk diskusi hari ayo ini. terus-terusan kita jangan lupa motonya IGI apa? Sharing and growing together. Pantang mengajar jika tidak mau belajar.
Semangat terus ya, karena memang kita sebagai guru itu tadi jangan mengajar, jangan berhenti belajar, pokoknya belajar, ya. jangan berhenti belajar. Seru banget Bu Tia pengalamannya, bisa menambah insight saya gitu, karena saya juga masih baru menjadi seorang guru. Jadi kalau ada obrolan seperti ini rasanya sangat menarik gitu. Iya. Apalagi kalau di kelas ya. Iya. Kadang-kadang kalau di kelas kadang-kadang kita melihat siswanya bisanya di visual, berarti kan kita harus menyampaikannya secara visual. Istilahnya kinestetik. Betul. Jadi yang lebih banyak biasanya di kinestetik ya. Kinestetik Nah, gitu. itu lebih banyak bergerak, lebih banyak menyampaikan praktek-praktek yang kadang-kadang dulu tidak sampai masuk ke dalam situ. Jadi guru tidak hanya duduk diam saja di meja mengajar, tetapi juga harus ikut bergerak, ibaratnya mendatangi murid gitu, dan bisa memfasilitasi murid. Ya, karena memang begitu fungsinya, tidak lagi sebagai teacher oriented, tapi menjadi fasilitator dari student oriented. Betul itu. sekali. Saya rasa pengalamannya bukan cuman pengalaman yang dibutuhkan, tapi juga bagaimana menambah ilmu, menambah pengetahuan, itu dia. Keinginan yang besar ya Bu ya. Benar. Jadi sebagai seorang guru jangan sampai rasa malasnya itu lebih besar daripada jadi harus terus mau belajar gitu dan mencari seperti ini, sharing gitu. Jadi mendapatkan banyak pandangan-pandangan yang positif. Ini yang diperlukan, apalagi untuk diferensiasi ini, untuk mendapatkan model-model yang banyak, proses-proses yang bagus, konten-konten yang bagus, diperlukan sharing-sharing baik dari guru juga, atau juga dari sesama orang tua. Kita juga harus banyak-banyak mencari sumber, background atau background dari siswanya, betul. Terima kasih ya Ibu atas bincang-bincang hari ini. Saya rasa kita cukupkan dulu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang-bincang kembali ya Bu, dengan materi-materi yang berbeda. Kayaknya saya tertarik sekali untuk terus bisa sharing sama Ibu jika Ibu berkenan. Insya Allah, karena nanti banyak banget ya, karena di kurikulum Merdeka ini juga banyak sekali yang harus disampaikan. Sehingga kita tetap sesuai dengan tujuannya, bagaimana kita terus meningkatkan kompetensi dan juga menghasilkan siswa-siswa yang luar biasa. Betul sekali. Baik Ibu, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.